سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المحترمون, para alim allamah, segenap pengurus Masjid Jami' Darussalam, wal mahbubun yang tiang cintai, yang tiang muliakan dan yang tiang banggakan, al muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Segala puji kembali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing icanin tiang pulungguh senamian nikmat usia yang masih menyempurnakan usia kita dengan nikmat sehat. Maka jagalah semua nikmat itu dengan sebaik-baiknya, dengan berusaha mengisinya dengan segala sesuatu yang berpotensi mendatangkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh nikmat umur taniki, sehat taniki gina ketuan itera insyaallah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah menganggap remeh nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Manfaatkan dia dengan sebaik-baiknya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak di hari akhirat kita termasuk di antara orang-orang yang dimasukkan ke dalam golongan ashabul yamin, atau orang-orang yang akan memperoleh keberuntungan. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, mengajarkan kepada kita suatu konsep untuk meraih kebahagiaan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka senantiasalah bersalawat dan salam kepada beliau, yang tentunya dengan salawat terbaik dan salam yang paling sempurna semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan setiap salawat yang kita lantunkan mampu menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan baginda Rasul yang mulia di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Kumpul tali kelam semangkin niki alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bau jadi salah sepuk bentuk wujud rasa syukur kita atas nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kesempurnaan sita icarin si Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini kita awali dengan niat kita terlebih dahulu. Kita berniat hadir di tempat niki, salat maghrib berjamaah, lalu kita duduk mendengarkan ayat-ayat Allah, niatkan untuk i'tikaf. Niatkan untuk i'tikaf sambil tengenti waktu isya datang. Ya, ketimbang totok-totok ini jelas. Nah, angkunta si tokol barang di tempat niki, mari kita niatkan i'tikaf. Karena luar biasa sekali keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya. Dari sahabat yang bernama Thauban radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sahabat yang bernama Thauban ini pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man i'takafa nafsahu," barang siapa yang beriktikaf ma bainal maghrib wal isya, ya, dia beriktikaf duduk dengan niat i'tikaf waktunya antara maghrib dan isya fi masjid jama'atan, ya,
di dalam masjid berjamaah. Nah, artinya apa? Seseorang yang beriktikaf di dalam masjid, yang namanya masjid itu digunakan untuk sholat 5 waktu, ya. Nah, di dalam masjid ni dia duduk antara waktu maghrib dan isya, ya. Lam yatakallam illa bisalah wa Quran. Dia nak arak ngeraos dengan si tokoh nunggu datangnya waktu isya niki. Antara maghrib dengan isya dia pergunakan untuk apa? Illa bisalat. Dia mengerjakan salat. Lamun dia dengan gawe salat, ya, qiraatul Quran, dia membaca Al-Quran, ya. Dia itu membaca Al-Quran atau memperbanyak salat. Dan arah otok-otok, apalagi ngerokok-ngerokok, ya. Dia natama kriteria ini. Nah, yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang duduk antara maghrib dan isya di masjid, dia tidak membicarakan sesuatu apapun kecuali dia mengisi waktunya itu dengan salat atau membaca Al-Quran. Kana haqqan 'ala Allah Ta'ala, maka dia memiliki hak atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa haknya terhadap Allah karena i'tikaf yang dilakukan antara maghrib dan isya itu? An yubniya lahu qasran fil jannah. Dia berhak untuk dibangunkan, untuk dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istana di dalam syurga. Nah, ini yang kunta taqul ini itu jangan kenta melester ini, ya. Secara tidak langsung bahasa kasarnya seperti itu. Kita sedang mempersiapkan tempat tinggal kita nanti di syurga, ya. Jangan kenta berdasar makin niki. Dasar napi, dasar istana, tidak main-main. Yang perlu buat itu istana. Bukan rumah kecil dan mungil, tidak. Bukan rumah yang hanya berukuran 5 meter kali 5 meter, tidak. Ini istana, dikatakan kasran. Kasran itu artinya istana, ya. Benteng megah, istana. Nah, ini yang Allah janjikan bagi orang-orang yang memanfaatkan waktunya, yaitu antara maghrib dan isya. Nah, maka sebisa mungkin hadratan muhtaramin rahimakumullah, setiap pengajian baik itu pada malam Selasa ataupun malam Sabtu, ya, manfaatkan itu sebaik-baiknya. Berniat. Ku berniat tepul masjid ini, ya, itu i'tikaf karena Allah Ta'ala. Berniat i'tikaf di sana, ya. Nah, insyaallah dengan duduk kita sejenak, meskipun hanya 1 jam, tetapi akan memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Muhtaramin rahimakumullah, itu nanti di akhirat Allah akan berikan kita istana. Nah, bagaimana dengan kehidupan dunia kita hadratan muhtaramin rahimakumullah, ya. Karena itu makin hidup di dunia, tentu selepu ta ini malat ita anugerahin si Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan yang indah, kehidupan yang tenang, ya, kehidupan yang bahagia. Da kang no lamun tekatuan diri ita arak le antar ita si hadir le tempat niki mele hidup le dunia ini susah. Dak ada, ya. Dan arak le antar ita mele hidup susah. Dak ada. Orang yang punya akal pikiran yang sehat tentu ingin hidup bahagia, ingin hidup tenang, ingin hidup tentram. Bahasa nasihat pernikahannya ya sakinah mawaddah warahmah, ya. Nah, pertanyaannya, ngumbe angkunta mau kehidupan si marak nikah, ya. Nah, maka hadratan muhtaramin rahimakumullah, untuk kita menggapai kehidupan yang indah itu, yang menenangkan itu, ya, kita lihat dulu standar ketenangan kita apa. Karena beda manusia ini, beda standar kehidupannya. Arak dengan si maran diri na ampuna tenang hidup, lamun penuh montorna. Arak dengan si maran diri na antena tenang hidup dengan si penuh kepengna.
Ara dengan si marandirina apona tenang hidup si blek balena, si penuh sebinianna, ya, yang punya pangkat gelar yang tinggi, macam-macam standar ukuran menurut manusia si bau minaknya jadi bahagia. Ternyata tidak, hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya, ternyata tidak. Buktinya banyak orang kaya, ya, banyak orang kaya uangnya bertumpuk-tumpuk, bahkan punya banker dia untuk menyembunyikan uangnya, lalu dia tenang kehidupannya. Banyak orang yang punya istri cantik, banyak istrinya 3-4, lalu dia tenang hidupnya. Bahkan setiap harinya dipenuhi dengan kebohongan. Pekatuanan dengan kan, lamun dengan siaran bemoduino, dek nuwah siaran hilang rasan sakit hati, talon hati dan sebagainya. No, ada sok jamaah no karena pekatuan. Ya, maka di mana letak ketenangan itu? Kalau ternyata punya istri banyak juga bikin kita tidak tenang. Ya, punya kepeng, aduh, boro-boro mau tenang bapak ibu, laum pelunggu dah berdua kepeng, dendek nasa karung, 10 juta doang, arak lebalan pelunggu dah, bilang kelam ini tenang tindo, kan, sang, orang kata mikir, ya, nak kejang kukubek, kelap tindo, arak dengan bed kepengku. Enggak nak kepengku malah kene enggak 10 juta nah. Akhirnya buruna kelap uras. Mai ana peninduk dengan sini narak kepengna ketimbang ya si penuh kepengna. Kan banyak seperti itu kan. Nah, tuh Bu ini membuktikan bahwa ternyata uang itu tidak menjadi jaminan orang bisa bahagia dalam hidupnya. Karena itu hadratal muhtaramin rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya si butuhang tinun dia nak penuh kepeng, dia nak penuh harta, dia nak penuh mobil, ya, apa lagi mobil ni, si melihat berdua mobil ni, ya. Lamun mungkin berdua sepeda motor bersyukur angkun, berdua motor, katok-katok pelunggu dah, telung dah sayu bau pulang pergi tipak Mataram. Kalau pelunggu dah mau pakai mobil 100.000 dia cukup, apalagi pertama tayak nak kajian, ya tayak diri, arak batur tiang, maka yang nyugulang mobil, tak pelunggu dah bahasa ni gara-gara motor ini wah mai pejanganan ku nak ke, ongkat na, si ku masih berdua Honda je, tejangan rarit mau itu, tejangan manok mau itu. Neka sini wah arak lo motor, dek tuah mau jangan daging, kumbe na buek le motor di sen dompet na, neka kate harus nyapang kepeng karo belahyu, ya, deman mangan nginam na nyerpis lamun Honda tenyerpis lamun tas layu sang penuh wah inu sakat yu wah solah Honda ante, lamun pelung udah nyerpis mobil, ganti uli doang sama sekat. Nah ini dia, angka syukurin nabi sita anugerahin si Allah subhanahu wa ta'ala si mangkin niki, ya, syukurin bele-bele. Ita jari guru, misalkan guru SD, guru SMP, syukurin. Dendek kita dengan si atas-atas petokolna. Belum udah kira mereka itu lebih tenang kehidupannya, lebih bahagia kehidupannya dibandingkan dengan pelunggu. Jangan-jangan kita yang di sawah, kita yang di pasar jauh lebih tenang, tindok teh jauh lebih tenang kehidupan teh dibandingkan dengan mereka. Mereka misalkan yang berpangkat-pangkat, berbintang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 umpamana. Arahnya sok nyebut dia tahu pilih kilo bintang deh. Nah sebab pernah bintang ni kenapa pelunggu dia nak mayan penindoknya ketimbang pelunggu dia. Nak tayak pangkat nak berobok bintang na, khawatirna luar biasa. Jangan-jangan bareh okune tegadakang si bawahanku, jangan-jangan bareh okune tersemate si baturku. Bue pikiran na ino, ya. Nah kaya dia meletang ongkon posisi dengan. Napi si ita icalin si Allah subhanahu wa ta'ala tipa ita si mangkin iki, ini sudah yang terbaik buat kita.
ya kumbena pot yang bersama niki ante dende terjangkit si penyakit si aran talon ate. Deh, talon ate ini bahaya. Gara-gara penyakit talon ate yang penuh-penuh dengan besual. Ya. Gara-gara talon ate yang penuh-penuh dengan saling semate. No. Itu dia temele ngono kunta angka dende anyam penyakit saran penyakit talon ate ni santer cengi dengan si terausang mai penindona ite si rausang dengan geringsang ketuk-ketik kumbena penitindok yang mikirang apa tok kecengiane lo sekene ini la sekene ini ante jemak kumolah jamak nyari tangi le gubuk ate sapu gubuk na oyem coba sianian nepet. Ya, akhirnya mati sendiri, stres langsung temu rumah sakit jiwa tono. Ya kumbena karena nena baun dait kekurangan dengan dia jogang mesakan itu. Deh, nah dia tengah doang kunta. Nah ternyata hadratal muhtaramin rahimakumullah si butuh hang telek kehidupan teniki napi hayatun thayyibatun, kehidupan yang thayyib, kehidupan yang baik. Ya, dah karena sekali kepeng te baik hidup te logo lebih bagusnya na penuh kepeng te na baik kan ngenondi jaran dengan pinter ino di jeda mun pirenang pudong goda mbe adakan pudong goda di nara kepeng de nara harta de logo bagus hidup de tenang hidup de. Ya ketimbang na penuh kepeng de dah tenang ide sama besi kedua doang pilihannya si dengan si normal jenana de toh juga miskin itu ujian kaya itu ujian kan pada ujian ya pendek ujian semuanya itu kaya menjadi orang kaya diuji oleh Allah terjadi dengan dere diuji juga oleh Allah. Namun sebab penuh ujian nah badakan simbe tabait nah kan ngenon deh. Jadi ternyata hadratal muhtaramin rahimakumullah hidup yang baik itu yang kita butuhkan. Miskin ke lagu yang penting na baik hidup te. Tersugi ke yang penting na baik hidup te. Ia tak poinnya baik thayyib. Ya. Kenapa? Karena dengan kebaikan itu akan melahirkan segala-galanya. Akan melahirkan ketenangan, akan melahirkan kenyamanan. Bahagia itu. Ne beruta sugul bale sugin tadua, lagu beruta sugul awang bale seloput dengan nyabang ini teh, seloput dengan musuh ini teh, takawabe ke ngendong kunta hidup. Deh. Nah, jadi kehidupan yang baik. Bagaimana hadratal muhtaramin rahimakumullah angkun teh ngadok diri teh ante temau kehidupan si thayyib nikah, kehidupan yang baik itu, ya. Nah ternyata Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan konsep-konsepnya, jalur-jalurnya. Lamun telaksanaan ini mau wahita kehidupan thayyib itu, ya. Nah malam hari ini hadratal muhtaramin rahimakumullah kita coba mengkaji, ya, rumusan-rumusan ante mau kehidupan si thayyib. Yang pertama hadratal muhtaramin rahimakumullah tentunya harus naara keyakinan teh, harus naara iman teh. Kenapa harus ada iman? Karena ini nanti akan berkaitan dengan apa yang kita dapatkan. Lamun dengan arah imana li atena, maka yang pertama dihadirkan bahwa dirinya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah yakin dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disertai keyakinan itu Allah pula yang Maha mengetahui segala macam bentuk kebutuhan saya. Kalau kita sedang butuh dengan ujian, maka ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bersyukur. Kenapa? Karena Allah merasa diri saya ini butuh akan ujian itu. Noh, ini pentingnya iman. Jadi endek tegirang nyalahang. Kadang-kadang kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan.
Ni yang perlu kita ketahui. Le hidup te ini kadang-kadang apa si jeri kemelek te ini ndekna pada kenca si mau te. Sugul ti papakan le jelo si mangkin iki jam 6 wah sugul balai te. Harapan te ada ta mau berdagang umpamana 100 juta. Lagu ternyata si mau tapir 100 yu. Sering enggak terjadi yang seperti itu? Sering. Kadang-kadang jenana pada mu teu kenca si angenang teh. Lagu kadang-kadang dah dekna pada mu teu kenca si angenang teh. Ini sematon-sematon tiang si bajang-bajang mengharapkan mendapatkan jodoh yang cantik, kaya, solehah, keturunan bangsawan, darah biru ke arana. Maka ijab kabul ni dengan lejulun balena kencana nikah. Ya, aranja keinginan. Si aran keinginan ino wah, tetapi kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, kalau kita yakin dengan keimanan kita Allah yang mengatur segala macam bentuk kebutuhan hidup ini, dek tegenrani nyalahang. Ya, oh, apa aku berjodoh kencela ingas ini, ya, belek hikmahna. Sang jagana lamun ku berjodoh kencenu dengan silik tono si keturunan darah birino, sang dena mai jagana hidupku, sang dena tenang jaga kehidupan te. Nah, ngono kata mikir kita kembalikan kepada Allah. Sugul kita tipa-pakan tipa bangkat mengharapkan rizki misalkan bermiliar-miliar satu hari itu kita dapatkan. Lagu ternyata enggak satu siu mau terkepeng tulakang tipa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini yang terbaik menurut Allah. Sang jagana lamun sade aku mau berdagang 100 juta lejelo ini sangku sombong. Ya. Sang kusala menggawe pegawaian salah. Nah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai duri yang menancap leknaente itu kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dia tegenrani nyumpak. Kumbena karena mungkin itulah cara Allah Subhanahu wa taala menegur kita. Liwat lekan jurun masjid misalkan bedah ban motor cedus. Bedah ban motor, turun lekan motor, betusuk naena si duri. Ya. Mungkin itu cara Allah. Lamun arah keimanan, maka peristiwa yang terjadi yang menimpa kita pada saat itu kita akan kembalikan kepada Allah. Sang dek kuah kita masjid, ruana ampukna ngempokang ban hondang ku le julun masjid. Ampukna susuk naengku si duri le julun masjid. Begitu kita mikirnya. Ya. Nah, jadi setiap peristiwa yang terjadi di kehidupan ini tidak ada kata lain kecuali bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Ya. Nah, yang pertama harus ada iman. Hadratan muhtaramin rahimakumullah. Si kedua Nabi iringi iman itu dengan amalan saleh. Pegawaian bagus. Ya. Lamun temele mau kehidupan si thayyib. Nabi janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa ya mengerjakan pekerjaan bagus, amalan saleh baik dari mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, ya, maka kami akan memberikan kepada mereka hayatun thayyibah, kehidupan yang thayyib, hayatan thayyibah. Ini dia. Maka lakukan yang baik-baik. Dait biasana lamun bagus pegawaian teh, bagus mau teh. Karena hasil itu tidak akan mungkin jauh-jauh dari usaha. Atau sebaliknya, usaha ino akan mendatangkan hasil sesuai dengan apa yang kita ikhtiarkan. Lawan bahasa Arabnya al-jaza biqadri ta'bin. Hasil itu berimbang sesuai dengan ikhtiar kita. Beli ikhtiar te, beli kita mau. Sekedi ikhtiar te, sekedi kita mau. Bagus usaha yang te, bagus hasilnya. Cenge usaha yang te, cenge hasilnya.
Maka kalau mau mendapatkan kehidupan yang bagus, kerjakan amalan soleh, kerjakan amalan bagus. Nabi bukti nakah, misalkan lamun tiang pulung godana tanggor si dengan, ya Muhammad, tiang na piara ide nanggor tiang ke, orang akan segan kalau kita bertutur kata yang baik, bertutur kata yang sopan. Beda lamun na tanggot si dengan, fulan kate apa kamu nanggor-nanggor? Lain orang kuna lain itu sedengan beras mata miaka tanggor tekabul bagus-bagus dijawab kan ngelo kalau itu sedengan ya lamun teu bagus ongkon tanggor dengan bagus endah kuna tanggor itu sedengan lamun teu bagus ongkon teu ngadok dengan bagus endah ongkon ngadok itu sedengan. Maka jangan pernah gengsi untuk mengatakan tiang enggih ya, jangan gengsi bukan untuk merendahkan diri, tidak, tetapi itulah cara kita ya memperlakukan diri kita menjadi baik. Karena Allah katakan in ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik sama halnya dengan engkau mempersiapkan kebaikan untuk dirimu sendiri. Fa in asatum falaha. Kalau engkau berbuat buruk sama artinya dengan engkau menyajikan keburukan untuk dirimu sendiri. Jadi lamun gerang sumpah itu sih dengan kemungkinan itu dah kuat nyumpah. Lamun remehang itu sih dengan kemungkinan kita juga sering meremehkan orang lain. Dagu lamun kagumin dengan, lamun hargain dengan, insya Allah orang juga akan segan kepada kita, orang juga akan menghargai kita. Nah ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, langkah si pertama si bau tegawe ya untuk mendapatkan kehidupan yang thayyib. Karena sudah azan ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'la wa alam.